Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan Bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya, banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Presiden nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan yang pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Makanya saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan Republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Kalau Pertamina beli minyak, Anda kan punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal, mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Aku suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua.
Silakan Pak, isi Pertamax ya. Ini beneran Pertamax kan Mas? Gimana? Pertamaxnya asli kan? Ya, jadi Pertamax di sini itu adalah singkatan dari Pertalite Max, Pak. Artinya dengan Bapak membeli Pertalite Max, Bapak mendapatkan fitur tidak ngantri, Pak. Jadi kelebihan harga yang Bapak bayarkan adalah untuk efisiensi waktu, Pak. Emangnya Bapak mau tua-tua di SPBU? Ya nggak bisa gitu dong Mas, kan beda kualitas. Masalah kualitas sebenarnya sama aja, Pak. Cuma beda di warnanya aja. Solusinya Bapak pakai kacamata gelap, Pak. Jadi biar sama semua warnanya. Hitam. Ya beda dong Mas, warna aja beda, 90 sama 92. Dua doang, kekurangan dua itu Pak. Tinggal nanti Bapak tambahin saat pulang ke rumah pakai sujud sawi, Pak. Beres. Ya udah deh, saya antri Pertalite aja kalau gitu. Pertalite aja. Tapi itu antri tuh Pak, panjang. Lagi pula itu antrian terakhir tuh ya. Antrian terakhir tuh Pak. Masih nunggu pengiriman. Ya kalau mau nunggu ya paling seminggu lagi. Jadi mending Bapak pakai Pertamax, Pertalite Max. Maksimal harganya, minimal ngantrinya. Mari saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Mereka yang masih meragukan 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan sabar sedikit. Saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan kau duduk aja di sebelah situ. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu.